Ini sudah kelihatan tidak? Iya, kelihatan Pak. Ya, jadi minggu ini saya akan memberikan penjelasan umumnya dulu sama petunjuk-petunjuk umum bagaimana mengaplikasikan fitur BIM di aplikasi SketchUp ini ya. Kedengaran kan suara saya? Halo? Iya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Jadi untuk aplikasi SketchUp ini di pendekatan BIM yang kita kerjakan sekarang, ada sebenarnya fitur-fitur yang bisa kita aplikasikan di dalam mengaktifkan pendekatan BIM yang sudah kita pelajari itu di dalam file SketchUp yang kita punya. Nah, yang saya contohkan ini, saya punya file pekerjaan masjid yang sudah saya atur sedemikian rupa agar saya bisa mengambil manfaat informasi model dari yang gambar yang saya sudah kerjakan ini. Jadi syarat pertama yang harus kita buat dalam sebuah gambar ketika kita menggambar adalah modelnya itu harus kita pisahkan dalam beberapa item gambar atau grup gambar. Jadi kalau misalnya diajar di mata kuliah komputer grafis, itu nanti kalian akan diajari cara membuat grup ini. Nah, saya tidak akan mengajarkan cara membuat grupnya, tapi saya ingin mengajarkan bagaimana memanfaatkan fitur-fitur grup, grouping, dan komponen ini serta scene. Ini kelihatan tidak kursor saya bergerak? Iya, kelihatan Pak. Oh ya, kelihatan kursor saya kan. Ini jadi ini ada beberapa fitur yang akan kita gunakan nanti pada saat ingin mengaktifkan fitur BIM di aplikasi SketchUp ini. Jadi pertama itu fitur yang kita sebut scene. Kalau scene ini mungkin sebagian dari kalian sudah menggunakan, itu bagian yang atas ini. Ini yang saya tulis modeling, kemudian depan, atas, ISO, perspektif, atap. Jadi kalau pengertian operasionalnya, scene ini adalah bagian gambar yang kita sudah kunci viewportnya atau posisi pandangnya. Jadi masing-masing ini bisa kita kunci dari atas, misalnya kita pilih top, atau dari depan ini. Kemudian setelah itu kita save, kita update di scene ini. Nah, nanti akan kita bisa beri nama masing-masing dari masing-masing scene ini. Apa gunanya scene ini? Nanti scene ini yang akan kalian bisa panggil kembali, bisa kalian recall dalam pengerjaan dokumentasi atau layouting gambarnya nanti. Intinya setelah kita menggrouping semua bagian-bagian ini, kita bisa mengerjakan misalnya atapnya terpisah, kemudian bagian tangganya terpisah, fasadnya mungkin terpisah-pisah seperti ini, kemudian jendela-jendelanya kita pisahkan dalam grup-grup tertentu. Misalnya ada ornamen-ornamen, atau bahkan sampai ke elemen-elemen strukturnya kita pisahkan. Jadi misalnya kita menggambar fondasinya, ini di grouping sendiri, kemudian kolomnya di grouping juga, kemudian balok-baloknya di grouping. Nah, ini yang membedakan kita ketika menggambar SketchUp dengan pendekatan biasa atau konvensional dengan menggunakan pendekatan BIM. Kalau kita menggambar SketchUp dengan menggunakan pendekatan BIM, maka kita harus menyiapkan semua ini. Jadi semua dari awal itu proses draftingnya atau modelingnya itu memang akan cukup lama, seperti yang saya jelaskan kemarin, karena kita harus melengkapi banyak item yang ada di gambar ini. Jadi misalnya kalau kita menggambar modeling biasa, kita mungkin tidak menggambar fondasinya,
Tapi kalau kita mau mengaktifkan fitur BIM-nya, maka semua item-item ini harus kita gambar satu persatu. Jadi misalnya tangganya, dinding di dalam ruangannya, kemudian railing-railingnya, kemudian ada misalnya ornamen-ornamen di dalamnya, itu semua kita harus gambar selengkap mungkin dan di grouping satu-satu. Nah, itu fungsinya nanti akan kalian rasakan ketika membuat scene masing-masing gambar ini. Nah, itu fitur pertama yang harus kalian pelajari atau harus yang kalian ketahui adalah scene ini. Ini asal tahu dulu ya, nanti besok mungkin ketika file kalian sudah siap, nanti saya akan ajarkan bagaimana membuat scene satu persatu ya. Intinya itu, fitur pertama adalah scene. Kemudian yang kedua adalah tag. Tag ini adalah memberikan identitas informasi pada masing-masing elemen yang kita gambar. Jadi sama seperti kalau di AutoCAD itu kita sebutnya layer, atau membuat layer, membuat komponen gambar. Nah, jadi misalnya kita memilih beberapa grup. Itu gunanya nanti kita kenapa harus menggrup, karena dengan menggrup ini kita dengan mudah menentukan layernya di sini. Layernya apakah atau teksnya apakah kolom, fondasi, ring bulk, atau mungkin yang lain. Ini tergantung, kita bisa membuatnya sendiri. Ini bisa di customize, bisa kalian tambahkan. Ini misalnya tujuannya nanti adalah untuk mengaktifkan fitur ininya, view and height-nya. Jadi kalau kita aktifkan gambar matanya ini, maka semua teks, semua komponen yang ikut di layer kolom ini akan muncul. Tapi ketika kita matikan, nah, maka dia akan hilang di gambar yang ingin kita tampilkan. Itu gunanya. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi elemen gambar yang mau kita tampilkan dan yang tidak kita tampilkan. Sehingga kita harus mengklasifikasinya dari awal. Nah, misalnya tadi fondasi, misalnya kalau fondasi mau dihilangkan, maka kita matikan gambar matanya, maka dia akan hilang. Tapi dari awal kita harus memindahkan semua gambar fondasi ini di dalam teks atau di dalam layer ini. Caranya tinggal milih objeknya, terus nanti pilih di sini teksnya mau pakai teks yang mana. Judul, kalau bahasa Indonesianya itu judul, atau nama komponennya, nama grupnya. Halo, kedengaran suara saya? Iya, Pak. Ya, oke. Saya harus tanya berulang kali ya, karena di headphone saya ini kedengaran kayak tidak ada suara sama sekali. Nah, itu fitur yang kedua. Kemudian fitur yang ketiga adalah outliner. Ini outliner adalah potongan atau garis potongan yang menunjukkan kita melihat dari mana. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di modeling ini saya punya beberapa garis outliner. Garis outliner itu adalah garis ini yang warna abu-abu ini, yang kalau kita klik warnanya jadi biru. Nah, di dalam satu model ini kita bisa membuat sebanyak mungkin garis outliner untuk menjadi garis penampang atau garis pemotong bangunan kita. Nah, jadi bisa dari samping, dari kiri, kanan, atas. Ini jadi fungsinya nanti adalah untuk menentukan sudut pandang kita dari mana. Jadi misalnya saya mau mengaktifkan ini outliner section nomor 3, potongan nomor 3, maka saya tinggal klik kanan dan aktifkan cut-nya. Nah, maka yang muncul adalah semua view atau semua bidang yang terpotong oleh garis outliner itu. Nah, tandanya dia akan menampilkan simbol potongan seperti ini. Begitupun kalau kita mau mengaktifkan, misalnya kita mau lihat gambar denahnya. Denah itu kan sebenarnya potongan ya, potongan dari atas. Jadi kita pilih misalnya potongan outliner nomor 1 ini, aktifkan.
Nah, maka yang kita lihat adalah gambar denahnya. Nah, itu yang terjadi di setiap scene yang saya buat ini. Jadi misalnya ketika saya mau lihat gambar denah lantai 1 misalnya. Ini denah lantai 1 ini, ketika kalian lihat ini memang gambarnya sebuah denah. Tapi sebenarnya gambar ini adalah gambar utuh, gambar 3D utuh yang saya potong karena saya aktifkan outlinernya. Ketika outlinernya saya matikan ini, maka bangunan ini akan utuh lagi. Tapi karena saya ingin melihat gambar lantai satunya saja, maka saya aktifkan section satunya. Nah, maka yang kelihatan itu hanya bidang yang ada di bawah dari outliner nomor 1 ini. Cara membuatnya, nah itu tadi di sini kita buat di modeling. Jadi misalnya kita buat baru, nanti saya ajarkan lagi ya satu-satu cara buatnya. Ini kemudian kita posisikan di mana. Lanjut. Jadi nah ini tadi gunanya outliner itu untuk menampilkan sisi-sisi dalam dari model 3 dimensi yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita model 3 dimensi seperti ini tanpa outliner, yang kita bisa lihat hanya view dari luarnya saja kan, seperti misalnya view tampak depan, samping, belakang, kiri dan kanan ini atau atas ini ya standar lah. Kalian juga mungkin sudah tahu cara mengoperasikannya, tapi yang perlu dipelajari lagi mengenai outliner ini, karena dengan outliner ini kita bisa memproduksi banyak gambar, bahkan sampai gambar detail hanya dengan dengan menempatkan garis outline ini. Jadi garis outline ini sebenarnya kalau di gambar umum yang kita buat di gambar di studio itu kita sebut garis potongan. Jadi ini kita bisa klik di sini section plane, kemudian kita tinggal menentukan di mana posisinya si outliner ini. Misalnya saya mau dari depan sini misalnya. Nah, ini. Nah, maka dia akan tertulis section 7 dan dia akan muncul di bagian outliner sini. Nah, section 7. Ini artinya dia sedang aktif, lalu kita tinggal geser ini ke arah bidang yang mana yang ingin kita lihat. Jadi misalnya kita mau lihat persis di area setelah pintu masuk, nah, kita tinggal geser ke sini. Nah, maka yang kelihatan ini adalah bidang-bidang yang ada di garis section 7 yang kita buat tadi. Nah, setelah misalnya kita buat begini, tinggal kita save atau kita add di dalam scene yang kita mau. Itulah yang saya lakukan berulang-ulang sampai semua scene yang saya buat ini sudah lengkap. Jadi saya membuat banyak sekali outliner di model yang saya buat ini. Kemudian model itu akan saya panggil ulang di dalam masing-masing scene ini. Misalnya lantai 1, ini saya akan gunakan section 1. Kemudian lantai 2, saya akan gunakan section 2. Kemudian tampaknya ini tidak menggunakan section karena dia hanya menampilkan tampak dari luar saja. Tapi di gambar potongan nanti kita bisa mengaktifkan section yang lain, jadi section 3, 4 dan seterusnya. Itu kita bisa melihat gambar potongan di dalam bangunan kita, baik dalam bentuk 2 dimensi seperti ini atau dengan gambar 3 dimensi seperti ini, sehingga membuat ilustrasi atau dokumentasi soal gambar itu bisa sangat mudah dan terintegrasi di gambar ini. Dan ini nanti kita bisa olah lagi, kita beri ukuran yang terskala di gambar layout, di fitur layoutnya. Tapi itu nanti, ini dulu yang kalian harus pahami mengenai scene, teks, dan outliner ini. Itu saja mungkin yang
yang ingin saya sampaikan tentang persiapan kita. Sebenarnya ini cuma persiapan yang saya harus sampaikan, karena di rumah nanti kalian harus ditugaskan membuat model sendiri, terserah itu model apa yang kalian punya, yang mungkin sudah kalian kerjakan sebelumnya atau mungkin tugas SPA yang kalian kerjakan sekarang. Modelnya kalian setting berdasarkan contoh yang saya tadi sebutkan. Jadi misalnya kalian grouping satu-satu ini gambarnya, kemudian membuat misalnya scene-nya ini masing-masing bisa dibuat. Kalau misalnya sudah bisa, silahkan buat. Kalau belum bisa, nanti minggu depan saya ajarkan. Tapi intinya yang perlu kalian siapkan dulu di rumah untuk minggu depan adalah modelingnya dulu. Kalian pilih modeling yang kalian punya. Tidak harus masjid, tidak harus bangunan besar, rumah tinggal juga tidak apa-apa. Dan model itu harus sudah tergrouping seperti ini. Sehingga nanti kita bisa mempraktekkan di kelas bagaimana cara mengatur scene-nya, terus bagaimana mengatur layering-nya atau teksnya tadi dari masing-masing grouping itu, kemudian bagaimana mengatur outliner-nya untuk membuat banyak view, potongan, rencana balok misalnya, atau rencana fondasi dari satu model gambar yang kita punya. Jadi kalau kita mau memberikan misalnya tambahan arsiran atau tambahan dimensi atau misalnya memberi curve, itu kita mengerjakannya di sini. Karena kalau di SketchUp, aplikasi SketchUp ini itu memang level BIM-nya masih level 2 mungkin ya, atau level 1 malah. Jadi dia hanya bisa memanggil ulang komponen, tapi untuk mendefinisikan komponen itu apa, kemudian materialnya apa, itu masih harus kita kerjakan di layout ini. Jadi dia hanya membantu dalam kegiatan dokumentasi dan membuat gambar itu ketika direvisi bisa menjadi lebih cepat. Jadi contohnya ya, ini gambar yang tadi yang saya perlihatkan itu sudah saya layout. Tidak kelihatan ya di situ? Di layout Pak tidak kelihatan, cuma gambar SketchUp-nya Pak. Saya share screen. Kelihatan ini nggak layoutnya saya? Iya Pak. Ya ini kan aplikasi layoutnya SketchUp ini sudah saya isi sebenarnya. Jadi dari awal saya sudah men-setting lembarannya dari awal, lembar 1, 2, 3, 4. Tapi semua gambar ini sebenarnya gambar yang terkoneksi langsung dengan file SketchUp yang tadi yang saya buka awal. Nah, ini tinggal saya tambahkan jadi keterangan-keterangan soal ini, misalnya ukuran, nama ruangan. Nah, kalau arsiran yang tadi ditanyakan, misalnya arsirannya mana potongannya. Nah, kalau di gambar standarnya memang arsiran yang di SketchUp itu cuma blok warna hitam ya. Nah, tapi kita sebenarnya bisa menambahkan di sini. Jadi biasanya kalau memang kebutuhannya gambar yang komplit seperti gambar kerja, maka kita harus tambahkan di sini material simbol. Nah, jadi misalnya kayak yang tadi ya, misalnya beton misalnya. Jadi kita harus gambar manual di sini. Tapi ini dia dia mendeteksi otomatis titik garis yang kita buat di SketchUp tadi. Nah, ini salah satu fiturnya, tapi dia belum secanggih fiturnya Revit ya. Kalau ini kan masih harus kita tambahkan manual kalau untuk material seperti ini. Nah, ini kan warnanya pun kita bisa rubah. Nah, tapi kalau untuk di SketchUp ini kalau saya sih biasanya mempresentasikan ke klien misalnya, itu saya tidak
tidak merender ulang lagi ininya materialnya, karena ini kan tipenya masih gambar konseptual, jadi belum begitu lengkap seperti gambar DED ya. Arahannya kalau gambar SketchUp. Tapi kalau gambarnya kita lengkapi bisa juga sebenarnya, tapi kita harus menambahkan manual kalau itu arsirannya. Tapi keuntungannya ketika kita misalnya mengedit gambar ini, misalnya ada revisi tertentu, misalnya denahnya berubah, maka kita tinggal mengedit denahnya di sini. Misalnya kita tambahkan apapun di sini, maka nanti otomatis semua gambar yang ada di layoutnya ini itu akan mengikuti gambar yang kita kerjakan di SketchUp ini, di model yang kita buat, karena ini sudah terkoneksi langsung atau tersinkronisasi otomatis dengan gambar yang kita punya di SketchUp. Sehingga kebanyakan sekarang arsitek kalau dia misalnya mau mendelivery gambar yang cepat tapi tetap terskala dan bisa menginformasikan gambar dengan lengkap, itu biasanya pakai ini dulu. Nanti kalau misalnya masuk ke dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan atau proyek, baru kita konversi lagi, pindahkan lagi ke BIM-nya Revit. Karena ini kan bisa juga kita convert menjadi AutoCAD ya. Nah, jadi yang dibuat di layout ini cuma ini ukuran-ukuran, kemudian ini garis gridnya, sama scope gambarnya ini. Scope gambarnya pun ini juga sebenarnya otomatis dia. Jadi kalau apa yang kalian tuliskan di judul file di sini, dia juga akan berubah di sini. Nomor gambarnya juga otomatis. Jadi dia punya sistem penomoran gambar yang berurutan. Jadi tidak sama kayak SketchUp, kita harus tulis AutoCAD kita harus tulis satu-satu. Tapi ini tidak.